Shalom, berjumpa kembali dengan Ragi edisi Rabu pada hari ini untuk kita dengarkan bersama Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan jemaat Tuhan dimanapun berada, warga jemaat Banjarbaru dan siapapun kita yang terberkati oleh Ragi dari GKI Banjarbaru. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus menuntun kami untuk di pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang bekerja atas kami sekalian untuk boleh memaknai firman ini dan menyatakannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan pagi hari ini, Yeremia pasal 30, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 24. Silakan bersaat teduh sejenak membaca firman Tuhan, dan kemudian baru melanjutkan mendengarkan firman yang saya beritakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, beberapa hari terakhir ini kita disejukkan oleh suasana hujan. Dan beberapa hari ini juga ada beberapa kali terlihat pelangi membentang di langit. Nah, ketika melihat pelangi, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pasti ingat akan janji Tuhan yang diberikan kepada Nuh pada waktu itu, bahwa air bah tidak akan melanda bumi lagi. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah pemeliharaan Allah tetap nyata dan berlaku bagi kita di zaman sekarang ini? Jika kita melihat hidup dan kehidupan kita, melihat apa yang terjadi dengan diri kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun tidak sehebat penderitaan yang terjadi baik di zaman Nuh maupun dalam kehidupan pembuangan, namun minimal dan paling tidak Allah telah memelihara kehidupan kita itu dengan sangat luar biasa. Allah tetap memberikan pemeliharaannya bagi setiap pribadi kita. Karena sekali lagi, kalau kita melihat hidup kita, bukanlah hidup yang juga semuanya mudah. Semuanya mungkin berjalan baik-baik saja, tetapi di dalam yang baik-baik saja itu banyak sekali persoalan. Kita melangkah bekerja, ini sebuah contoh. Ya, kita melangkah melaksanakan sebuah pekerjaan. Dari kita pergi melangkah saja, rintangan halangan itu pasti ada. Ketika kita mempersiapkan perjalanan kita menuju ke kantor, bisa saja pertama-tama kita disibukkan mencari kunci kendaraan kita. Mungkin kita rapi menaruhnya, tapi tiba-tiba kita melupakannya. Di mana kunci kendaraan kita? Lalu sepatu kita, entah kenapa solnya kemudian lepas, dan seterusnya sampai kepada kantor. Tidak serta-merta kita bisa duduk. Ya, atasan bisa memanggil kita, teman bisa membawa kita berbicara, dan terganggu pekerjaan kita. Tubuh kita yang semula sehat bisa saja berubah dengan begitu drastis. Nah, ini kehidupan. Tetapi sebagaimana bagian firman Tuhan hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, yang kalau kita baca utuh dari bawah perikop janji pemulihan Israel, dan kita baca hanya dari ayat 12 sampai dengan yang ke-24. Lalu mari kita persempit lagi pemahaman ini dengan melihat ayat 17 dan 18. Dikatakan begini: sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan.
Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada orang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Dari ayat ini kita melihat secara keseluruhan sekali lagi bahwa bangsa Yehuda itu dibuang. Ya, mereka ada dalam pembuangan, dan hidup dalam pembuangan itu tentu tidak mudah. Seperti kehidupan kita saja, walaupun jauh berbeda, seperti saya bilang tadi, kecil-kecil saja penderitaan, tapi itulah penderitaan. Berbeda dengan bangsa Israel, bangsa Yehuda yang dibuang. Ya, mereka begitu menderita, ya. Dilanda oleh penyakit, dilanda oleh bisul, dilanda oleh sesuatu yang berat, pukulan musuh, ya, dilanda oleh teriakan karena begitu banyaknya penyakit yang mereka alami, yang mereka derita, kesesakan mereka hadapi. Mereka dipandang bersalah, ya, oleh Tuhan juga, maka mereka dibuang. Ya, mereka menderita di pembuangan. Tapi kemudian kita melihat akan janji Allah dalam ayat 17 dan 18 tadi, bahwa Tuhan tetap akan memelihara umat pilihannya dengan janji kasih setia. Sehingga ya, Allah akan menghukum bangsa yang membuang, yaitu Babel, dan akan mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjiannya. Nah, jika melihat janji Tuhan yang demikian, Bapak Ibu dan Saudaraku, tentu dalam kehidupan kita juga janji Tuhan itu tetap berlaku. Ya, pemeliharaan Tuhan itu harus kita sadari tetap ada hingga kini, ya, bukan hanya masa lalu, tetap ada masa kini. Dan kita sudah merasakannya dan akan terus merasakannya. Karena itu biarlah kita hanya menjalani kehidupan ini tidak dengan keluh kesah, ya, walaupun penderitaan melanda kita, sakit penyakit melanda kita, beban hidup ada pada kita, rintangan halangan ada pada kita, sama seperti pelangi yang terus datang. Demikian pula janji Tuhan akan terus memelihara hidup kita. Nah, saudara, marilah jikalau demikian, sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap dengan hati yang riang gembira, ya, menyambut kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberi segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Tuhan menghadirkan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan inginkan. Memang bukan kehendak kita, tapi kita harus tetap bersandar pada Dia. Karena itu selamat menikmati berkat dan kasih Tuhan hari ini. Berkati kita semua di dalam naungan kasih dan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Kita aminkan firman Tuhan dalam doa. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar, ya Tuhan. Mari setiap pribadi kami terus mengarahkan hidup kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan berusaha bekerja, kami akan menata mengatur segala sesuatu, baik dalam intern rumah tangga keluarga kami maupun di luarnya, ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberkati. Berkati dengan kasih dan berkat Tuhan, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan memulihkan keadaan kami. Yang sakit dipulihkan, yang lemah dan beban berat diberi keringanan, yang berduka dihibur dikuatkan. Agar kami boleh melihat segala sesuatu yang baik yang Tuhan boleh sediakan atas kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dosa kami, layakkan kami dalam kasih dan karunia. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami berdoa. Amin. Salam.